Terdengar dong. Terdengar dong. Oke. Saya mohon izin off cam ya karena masih mati lampu di sini nih saya coba pakai tethering HP. Hari ini saya akan menyampaikan 4 topik ya. Ada antraks, brucellosis, campylobacteriosis, sama Clostridium. Mungkin langsung saja saya mulai terkait dengan Campylobacter. Sudah terlihat ya slide-nya? Sudah, dokter. Oke, Campylobacter. Campylobacter jejuni ini merupakan bakteri gram negatif ya, dengan bentuk batang melengkung atau curve root yang sering tampak seperti spiral ya. Kalau dilihat dari gambaran mikrosnya ini dia batang melengkung gitu kayak spiral atau huruf S ketika diamati di bawah mikroskop. Bentuk ini menjadi salah satu ciri khas ya dari genus Campylobacter. Dia memiliki flagella polar, kemudian motil ya dan mampu bergerak cepat di lingkungan mukus saluran pencernaan terutama. Bakteri ini termasuk bakteri enterik, yang mana artinya bakteri yang hidup dan berkembang di saluran pencernaan hewan dan manusia, merupakan reservoir utama di berbagai reservoir utamanya adalah di berbagai hewan ya, terutama unggas, kemudian eh, bisa juga ditemukan di sapi, domba, babi, atau hewan domestik lainnya. Untuk penularannya umumnya terjadi melalui konsumsi pangan yang terkontaminasi, terutama daging ayam yang tidak dimasak sempurna, kemudian susu yang tidak dipasteurisasi, atau air yang tercemar. Dan secara biologis, bakteri ini relatif rentan terhadap kondisi lingkungan. Jadi, Campylobacter jejuni ini sangat mudah mati pada suhu tinggi, di mana proses pemasakan itu kan butuh suhu yang tinggi, maupun suhu yang sangat rendah, serta sensitif terhadap pengeringan dan paparan oksigen yang tinggi. Oleh karena itu, bakteri ini biasanya tidak bisa bertahan lama di lingkungan luar dibandingkan dengan beberapa bakteri enterik yang lainnya. Eh, Infeksi yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni ini disebut dengan campylobacteriosis, yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit diare bakterial pada manusia. Ya, terutama di negara maju, di USA, gejala umumnya diare ya tentunya. Dan seringkali diarenya itu diare berdarah. Kemudian demam, nyeri abdomen, dan malaise. Dalam konteks kesehatan masyarakat veteriner, bakteri ini penting ya karena merupakan zoonosis foodborne, sehingga pengendaliannya sangat terkait dengan hygiene pangan, biosecurity peternakan, dan tentunya penanganan karkas di RPH. Kemudian sumber penularannya, yaitu penyakit disebabkan oleh Campylobacter jejuni ya di spesiesnya. Salah satu reservoir utama bakteri ini adalah unggas ya, terutama ayam.
Karena unggas ini dapat berperan sebagai carrier atau pembawa bakteri karena suhu tubuh unggas itu kan relatif tinggi ya, sekitar 41 sampai 42 derajat Celcius, yang mana sangat mendukung pertumbuhan dari Campylobacter. Eh, di unggas ini bakteri Campylobacter ini umumnya tidak menimbulkan gejala klinis, tetapi bisa hidup dan berkembang di saluran pencernaan khususnya di usus. Kemudian penularan ke manusia umumnya terjadi melalui jalur pangan atau foodborne transmission. Dan hal ini sering terjadi akibat penanganan daging ayam yang tidak higienis atau konsumsi daging unggas yang tidak dimasak dengan sempurna atau undercooked poultry. Pada saat proses penyembelihan, pengolahan maupun penyiapan makanan, bakteri ini eh, yang berasal dari isi usus unggas dapat mencemari karkas. Kemudian daging juga, lalu peralatan dapur, atau bahan makanan lainnya, sehingga terjadi kontaminasi silang atau cross contamination. Rute utama infeksi pada manusia adalah melalui oral. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan atau air yang telah terkontaminasi bakteri tersebut, sehingga setelah masuk ke dalam tubuh, bakteri akan mengkolonisasi saluran gastrointestinal manusia maupun hewan, dan dalam beberapa kasus dapat menyebar ke bagian lain seperti rongga mulut atau saluran urogenital. Infeksi ini dapat menyebabkan gastroenteritis ya, yang ditandai dengan gejala diare, nyeri perut, kemudian demam, dan kadang disertai dengan diare berdarah. Bisa terjadi pada semua kelompok umur, tetapi bayi, anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem imun yang lemah itu lebih beresiko mengalami infeksi yang berat. Jadi pada prinsipnya, jika dikaitkan dengan konteks dari kesehatan masyarakat veteriner, eh, sumber pengetahuan terkait dengan sumber dan cara penularan ini tentunya bisa dilakukan pencegahan dengan menerapkan hygiene ya dan sanitasi yang baik, pemasakan daging unggas secara sempurna, penerapan biosecurity di peternakan unggas, serta penanganan produk hewan yang aman di sepanjang rantai pangan. Kemudian Clostridium, infection, and food poisoning. Ya, Clostridium perfringens ini adalah foodborne Clostridium perfringens atau intoksikasi dari Clostridium welsii ya, dengan simptom Clostridial gastroenteritis dan Clostridial toxikosis. Dia merupakan gram positif yang mempunyai endospor. Kemudian bakteri ini seringkali ditemukan di saluran pencernaan ya pada manusia maupun di domestic animals. Jadi food poisoning yang disebabkan oleh Clostridium perfringens ini terjadi jika makanan seperti daging sapi, kuah daging, atau daging ayam tidak didinginkan atau dipanaskan kembali. Di mana selanjutnya sejumlah besar sel vegetatifnya termakan, kemudian produksi toksin dalam saluran pencernaan disamakan dengan sporulasi. Clostridium perfringens merupakan penyebab utama dari luka infeksi. Dia memproduksi beberapa jenis toksin dan menyebabkan reaksi lokal maupun sistemik. Jika toksin dihasilkan, maka alfa toksin membran sel rusak dan dapat menyebabkan gas gangren.
Kemudian Clostridium preferens atau Clostridium welsii ini adalah anaerobik bakteri gram positif anaerobik dengan spora non-motil tidak berkapsul bacillus ya. Dia memproduksi ekstraselular toksin dengan temperatur pertumbuhannya optimum pertumbuhannya di suhu 41 sampai dengan 45 derajat Celcius. Kemudian dengan letal untuk tahap vegetatifnya pada suhu 60 derajat Celcius di kultur media. Dan ini akan lebih resisten ketika eh, eh, panas ya, ketika ditemukan di makanan. Kemudian temperatur sporulasinya 35 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian toksin, dia punya 5 tipe toksikenik yang berbeda, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E, di mana memproduksi 4 eh, prinsip toksin ya. Untuk tahap vegetatifnya dia memproduksi secara besar ya kuantiti dari enterotoksinnya selama sporulasi di dalam usus. Untuk distribusi geografisnya tipe A ini di tanah ya, kemudian di saluran pencernaan eh, manusia atau hewan ya di seluruh dunia. Kemudian ada tipe lain itu hanya ditemukan di saluran intestinal saja di hewan. Tipe B dan E itu hanya ada di regional distribusi saja. Kemudian mohon maaf. Kemudian kejadian pada manusia, kejadian pada manusia, food poisoning yang disebabkan tipe A ini terjadi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Kemudian di United Kingdom, food poisoning merupakan penyakit yang harus dilaporkan dari 30% dari semua kasus, itu ditemukan 37 orang per outbreak. Di USA pada tahun 1976 sampai 1980 ada 62 outbreak terpapar sebanyak 6.093 orang dengan distribusi regional. Di Indonesia belum ada laporan sampai saat ini. Gejala pada manusia, penyakit terjadi lewat makanan ya, terutama daging merah, unggas, di mana Clostridium perfringens tipe A ini berkembang biak. Ada strain termoresisten di suhu 100 derajat Celcius per lebih dari 1 jam. Kemudian strain termolabil atau hemolitik ini pada suhu 100 derajat Celcius lebih dari 10 menit. Periode inkubasinya 6 sampai 24 jam setelah makan dan pada beberapa kasus dilaporkan hanya 2 jam. Dalam makanan terdapat perform toksin dan gejalanya adalah jadi tiba-tiba ada kram kerut, kemudian diare, kadang-kadang tidak disertai dengan muntah dan demam, kemudian bertahan 1 hari atau kurang dan berjalan ringan kecuali pada orang yang lemah akibat dan juga berakibat fatal. Food poisoning yang disebabkan oleh Clostridium perfringens tipe A ini biasanya tidak membutuhkan proses pengobatan. Gejala pada manusia, penyakit yang disebabkan oleh kolonisasi oleh Clostridium perfringens tipe A dalam usus dan terjadi produksi enterotoksin ini merupakan gambaran klinis yang berbeda dari Clostridial food poisoning yang lain. Tetapi lebih mirip dengan infeksi yang disebabkan oleh Salmonella atau Campylobacter. Bisa menyebabkan diare sampai dengan 11 hari, tetapi pada 2 per 3 kasus kejadiannya lebih pendek. Pada beberapa kasus disertai dengan feses berdarah. Kemudian food poisoning yang disebabkan oleh Clostridium perfringens tipe C ini adalah necrotic enteritis atau gangren lokal pada usus kecil terutama di jejunum. Kemudian masih di gejala pada manusia, ada necrotic enteritis oleh Clostridium perfringens tipe A, di mana jarang terjadi. Sekarang ini necrotic enteritis jarang terjadi di seluruh dunia. Di, maaf, di dunia belahan barat ya, walaupun dilaporkan beberapa kasus terjadi pada remaja.
Gastroenteritis pada manusia yang disebabkan oleh Clostridium perfringens type B ini jarang terjadi. Kemudian untuk kejadian pada hewan, ada enterotoksikemia oleh Clostridium tipe B, C, D, dan E, di mana menyerang ruminansia domestik. Kemudian enterotoksemia oleh beberapa jenis Clostridium perfringens disebabkan oleh absorpsi toksin yang diproduksi dalam usus oleh beberapa tipe Clostridium perfringens ke dalam aliran darah. Kemudian di negara berkembang banyak kasus yang tidak dilaporkan dengan gejala ringan dan berakhir kurang dari 24 jam. Kemudian eh, di negara berkembang, maaf, di diagnosa laboratoris tidak dapat dilakukan tergantung sampel makanan dan penderita dan seringkali tidak mencukupi. Kemudian gejala pada hewan, Clostridium perfringens tipe A merupakan flora normal usus yang kadang-kadang memproduksi alfa toksin. Pada sapi hanya beberapa kasus, yellow limb disease ini pada anak kambing yang menyusu dan terjadi di California dan Oregon di USA selama musim semi, di mana banyak anak-anak kambing yang sedang menyusu. Gejala pada anak kambing ini seringkali tampak depresi, anemia, jaundice, dan hemoglobinuria dan mati pada 6-12 jam setelah terlihat gejala klinis. Clostridium perfringens type B eh, menyebabkan Lyme dysentery ya di Britania Raya, Timur Tengah, dan Afrika Selatan menyerang lamb ya berumur kurang dari 2 minggu. Kemudian pada calves dan colts seringkali tampak gejala hemoragik enteritis dan luka pada mukosa. Kemudian pada tipe C ini menyebabkan stroke ya, hemoragik, enterotoksemia dan pada domba dewasa di Great Britain. Kemudian NE pada calves, lamb, suckling pig, dan unggas pada beberapa bagian dunia. Kemudian pada tipe B, agen penyebab enterotoksemia pada domba di semua umur di seluruh dunia. Hal ini berhubungan dengan konsumsi makanan berlebih, dengan milk, pasture, dan juga biji-bijian. Juga menyerang kambing dan jarang terjadi pada sapi. Untuk tipe E ini menyebabkan disentri atau enterotoksemia pada calf, lamb di USA, Inggris, dan juga Australia. Sumber infeksi dan cara penularannya, reservoir alami dari Clostridium perfringens tipe A ini adalah tanah dan usus di manusia dan hewan. Manusia merupakan sumber infeksi dengan jumlah Clostridium perfringens yang tinggi daripada unggas dan sapi dan keluar dalam ekskretanya. Yang mana manusia merupakan reservoir penting pada Clostridial food poisoning. Jumlah Clostridium perfringens tipe A dalam usus bervariasi, di mana tergantung dari spesies hewan dan juga lokasinya. Jumlah besar itu ada di dalam usus kecil pada babi, jumlah kecil ada pada usus domba, kambing, dan sapi, dan tidak dijumpai pada kuda. Kemudian Clostridium perfringens tipe A, enterotoksemia ini terutama disebabkan oleh alfa toksin yang dibentuk dalam usus dan dilepaskan ketika sporulasi. Usus kecil merupakan lingkungan yang baik bagi tipe A ini. Sumber keracunan pada manusia menyebabkan kontaminasi makanan ya. Kemudian kontaminasi tersebut oleh spora yang bertahan hidup untuk waktu pemasakan. Pada panas, shock panas mengaktifkan spora untuk germinasi, bentuk vegetatif berkembang cepat jika makanan siap saji dibiarkan pada suhu kamar, dan toksin diproduksi dengan konsentrasi tinggi. Jika temperatur tinggi dengan waktu yang cukup, maka masuk ke dalam usus ketika sporulasi dan memproduksi toksin. Makanan yang merupakan sumber pencemaran adalah daging merah dan unggas karena mengandung asam amino dan vitamin yang dibutuhkan oleh Clostridium perfringens. Sumber infeksi tipe A ini terutama di daging merah ya dan unggas. Jarang sekali di kacang-kacangan, kentang, keju, seafood, salad, kentang dan mie. Kemudian kaldu daging yang atau masak dalam jumlah banyak ini menyebabkan kondisi anaerob yang menyebabkan bakteri berkembang biak ketika didinginkan atau disimpan. Makanan yang berpotensi menyebabkan keracunan diproduksi dalam jumlah banyak di restoran dan disajikan sehari kemudian. Spora dari Clostridium perfringens dapat dimatikan dengan pemasakan yang cukup, tetapi ada spora yang tahan panas
sehingga memanaskan kembali sebelum disajikan ini dapat menstimulasi perkembangbiakan bakteri jika temperatur tidak cukup panas. Bentuk vegetatif Clostridium perfringens dengan konsentrasi tinggi dalam makanan tidak dapat dimatikan oleh asam lambung. Dia akan masuk ke dalam usus. Lalu enterotoksin disintesa dalam usus jika sporulasi bakteri terhadap enzim usus, tahan terhadap enzim usus. Kemudian sitotoxic effect dari epitel usus mengakibatkan sistem transport elektrolit dan menjadi diare. Dan tidak semua strain dari Clostridium perfringens itu toksigenik. Kemudian disentri pada anak domba disebabkan oleh Clostridium perfringens tipe B, di mana terinfeksi mulai dari hari pertama kelahiran, dari induk dan lingkungan. Anak domba yang menyusu juga akan menjadi sakit. Bakteri akan berkembang biak dan memproduksi beta toksin ketika sporulasi. Ya, kemudian hemoragik enteritis pada domba dewasa itu disebabkan oleh yang tipe C, karena dia di tanah. Dia menghasilkan beta toksin. Kemudian yang tipe D di tanah dan usus domba sehat akan bentuk epsilon toksin. Kemudian tipe B, tipe C, tipe D, dan E akan memproduksi enterotoksin pada hewan, berkembang biak cepat dalam usus, dan memproduksi toksin ketika di padang gembala dan makan banyak rumput atau banyak mengkonsumsi susu. Peranan hewan dalam epidemiologi penyakit. Food poisoning pada manusia yang disebabkan oleh makanan terkontaminasi oleh Clostridium perfringens tipe A ini adalah sumber daging merah dan unggas. Hewannya sendiri tidak berperan langsung secara epidemiologi. Dia terdapat di tanah dan debu. Makanan yang berasal dari hewan merupakan substrat penting untuk pertumbuhan bakteri sebagai sumber penyakit, di mana tanah dan usus manusia dan hewan itu merupakan reservoir dari agen penyebab dari Clostridium perfringens type A. Dia terdapat pada otot, organ hewan beberapa jam setelah penyembelihan jika tidak secepatnya didinginkan, dan mungkin dijumpai di limfoglandula mesenterica dari hewan setelah penyembelihan. Diagnosanya, periode inkubasi dan gambaran klinis tanpa demam ini berbeda dengan salmonellosis, sigilosis, dan kolibasilosis yang disertai dengan demam. Pada coccidiosis ini jarang disertai dengan muntah, tetapi staphylococcus ini disertai dengan muntah. Diagnosis laboratoris berdasarkan dengan jumlah Clostridium perfringens dari makanan penyebab atau peralatannya ini 48 jam setelah timbul penyakit. Itu ada 105 sel per gram makanan atau 106 sel per gram peralatan. Diagnosis laboratorium untuk enterotoksemia pada hewan ini adalah inokulasi pada tikus untuk diidentifikasi toksin spesifik ya dengan inokulasi dengan isi usus yang lain dan yang lain dengan isi usus yang ada antitoksinnya. Deteksi toksin secara langsung menggunakan latex agglutination dengan enzim immunoassay, kultur virusel dengan neutralizing antibody dan untuk menghambat cytopathic effect. Kemudian kontrol pada manusia tentunya dari makanan yang mengandung daging itu harus disajikan secara panas ya dan secepatnya setelah dimasak. Jika tidak segera dimakan sampai simpan di suhu yang dingin. Jika mungkin potong daging dengan irisan kecil ketika masak sehingga akan matang secara keseluruhan. Kemudian kaldu sebaiknya dipisahkan dari daging. Pressure cooker sangat baik untuk pencegahan bila perlu makanan dipanasi ulang dengan temperatur yang cukup untuk membunuh sel vegetatifnya dan memberi penjelasan pada orang yang menyiapkan makanan, baik di rumah, restoran, catering, untuk mencegah pencemaran Clostridium perfringens pada daging dan unggas mentah. Untuk kontrol pada hewan adalah meningkatkan manajemen peternakan ya dengan baik, kemudian pengawasan pada padang pengembalaan, imunisasi aktif dengan toksoid spesifik, kemudian 2 dosis diikuti booster setelah 6 bulan ini untuk tipe D atau 1 tahun untuk tipe C. Pencegahan pada anak domba divaksin ya dengan dosis-dosis dengan 2 dosis ya diberikan 2 minggu sebelum partus. Kemudian disentri anak domba tipe B ini divaksinasi dengan toksoid spesifik atau anak domba diimunisasi pasif dengan antiserum ketika lahir. Kemudian pada Clostridium perfringens tipe B dan C ini ada beta toksin dan toksoid atau antiserum dari satu tipe memberikan imunisasi silang.
Ada beberapa spesies yang lainnya juga, ada Clostridium botulinum, dia juga gram positif, ya, patogen ya karena bisa menyebabkan food poisoning, kemudian infant botulism ya pada anak-anak dan juga infeksi pada luka. Kemudian ada Clostridium tetani. Ini adalah gram positif endospora, batang pendek juga ya vegetatif dan dia ada tahap spora, mempunyai flagella. Dia patogen karena bisa menyebabkan penyakit tetanus. Kemudian eh, gejalanya gas gangren, clostridial myonecrosis ya, histotoxic infection, anaerobic cellulitis, malignant edem di hewan, mana etiologinya ada infeksi luka yang merupakan karakterisasi dari kombinasi bakteria flora dengan beberapa spesies yang penting yaitu Clostridium sp, ada Clostridium perfringens, Clostridium novi, Clostridium septicum, Clostridium sordelli, Clostridium histolyticum, dan Clostridium valax. Yang mana merupakan gram positif, anaerob, sporogenik basil, dia memproduksi enterotoksin dan bisa menghancurkan jaringan. Di manusia ada beberapa apa namanya spesies yang penting juga ya, terutama adalah Clostridium perfringens tipe A. Kalau di animals, di hewan, didominasi dengan Clostridium septicum. Geografik distribusinya di seluruh dunia. Ya, kemudian pada hewan itu seringkali dia eh, apa namanya spesies yang sering kali terinfeksi adalah cattle, ya, tapi juga bisa berpotensi ya seperti domba, kuda, kemudian eh, apa namanya burung burung hantu juga itu, tapi memang jarang. Kemudian di manusia ya di gas gangren ini juga pernah terjadi ya di Perang Dunia Pertama, ada 100.000 tentara itu meninggal karena infeksi ini. Kemudian di Vietnam juga ada 22 kasus ya dari 139.000 luka. Kemudian di USA juga, kemudian gas gangren ini biasanya setelah operasi ya di pasien-pasien yang mengalami luka bisa juga diamputasi hingga amputasi dan lain sebagainya. Kemudian kemudian gejala pada manusia yang lainnya, Clostridium spesies ini patogen ya dapat ditemukan sebagai kontaminan tambahan pada semua jenis lesi traumatis. Ketika infeksi terjadi, mikroorganisme berkembang biak dan menghasilkan gas di dalam jaringan. Kemudian gangren gas ini adalah kondisi akut yang serius ya yang menghasilkan miositis sebagai lesi utamanya. Kemudian masa inkubasinya 6 sampai dengan 3 hari setelah cedera. Gejala pertamanya adalah peningkatan nyeri di daerah area yang cedera, takikardi, dan penurunan tekanan darah. Diikuti oleh demam, edem, dan eksudat serosa kemerahan dari luka. Kemudian kulit menjadi tegang, berubah warna, dan dipenuhi lepuhan. Terdengar bunyi krepitasi saat diraba. Kemudian tahap akhir bisa menyebabkan stupor, delirium, dan koma. Penyakit ini juga dapat dimulai di rahim setelah aborsi dan atau distokia, septisemia, hemolisis masif, dan nekrosis akut dengan shock dan anuria. Kemudian Clostridium preferens tipe A, ini baik dia single ya atau kombinasi dari beberapa spesies lain yang mana ini merupakan patogen bisa menyebabkan 60-80% kasus gangren gas ya. Ini terjadi pada tentara selama Perang Dunia Kedua. Treatment atau perlakuannya tentunya terdiri dari beberapa treatment ya dari dengan
pengangkatan ekstensif otot yang terkena, amputasi, atau penyuntikan antibiotik penisilin G, dan hasil lebih baik jika dengan clamidicin, metronidazole, rifampicin, kemudian tetrasiklin. Jadi pemberian antibiotik yang akan lebih baik jika ada kombinasi dari keempat ini. Kemudian gejala klinis pada hewan yang lainnya, Clostridium septicum adalah agen utama. Dia menghasilkan 4 toksin yang menyebabkan kerusakan jaringan. Dia akan menyebabkan edema ganas. Masa inkubasinya beberapa jam sampai dengan beberapa hari. Dengan gejala edema hemoragik luas pada jaringan subkutan dan jaringan ikat intramuskular. Jaringan otot akan berubah menjadi merah tua atau sedikit atau tidak ada gas yang ada di dalamnya. Kemudian demam, keracunan, kemudian pincang, pembengkakan lunak, dan meninggalkan cekungan saat diraba. Perjalanan penyakit ini sangat cepat, dia bisa meninggal dan beberapa hari setelah gejala pertama muncul. Clostridium perfringens tipe A ini terkadang menyebabkan infeksi pada luka traumatis pada anak sapi, anak domba, dan kambing, seperti pada manusia dapat berkembang menjadi gangren gas. Kemudian edema dengan sejumlah besar gas berkembang di sekitar lokasi cedera, menyebar dengan cepat, dan menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Kemudian seperti pada manusia ya, pada hewan juga Clostridia lain seperti Clostridium novi, Clostridium sordelli, dan Clostridium histolyticum dapat menyebabkan infeksi luka dan flora bakteri luka mungkin bercampur. Treatmentnya adalah dosis tinggi dari penisilin, antibiotik spektrum luas, dan mungkin akan memberikan hasil jika diberikan pada awal penyakit. Kemudian Clostridia spesies ya, Clostridium spesies tersebar luas di alam, di tanah, dan di saluran usus manusia dan sebagian besar hewan. Yang merupakan sumber infeksi adalah tanah dan feses ya, tinja atau stool. Dan penularan terjadi melalui luka bakar atau sayatan bedah. Kemudian eh, atau ya luka trauma gitu ya, yang utama. Kemudian gangren gas juga dapat terjadi tanpa luka atau trauma, yang bisa menyebabkan gangren gas endogenus dan spontaneus pada pasien yang lemah karena eh, bisa menyebabkan penyakit tersebut menjadi ganas. Ada lesi ulceratif pada saluran pencernaan, kemudian saluran urogenital dan saluran empedu. Pada hewan mungkin berasal dari luka kecil ya setelah pengebirian atau pemotongan ekor atau pencabutan bulu. Dan peran hewan dalam epidemiologi penyakit ini adalah koksidiosis luka. Ini adalah penyakit umum yang terjadi pada manusia dan hewan, bukan merupakan hubungan langsung antara koksidiosis dan penyakit lainnya, tapi karena dia merupakan penyakit yang zoonosis. Kemudian diagnosanya terutama disasarkan dari manifestasi klinis, jadi warna di sekitar lesi, luka, pembengkakan, toksin, dan kerusakan jaringan otot. Kemudian kehadiran gas tidak selalu menunjukkan infeksi Clostridia. Hapusan eksudat dari luka atau jaringan otot. Pewarnaan krem menunjukkan banyaknya basil gram positif berukuran besar, kultur basil anaerob dari kasus manusia. Umumnya kurang bermanfaat karena waktu yang dibutuhkan dan urgensi diagnosis. Kemudian isolasi anaerob yang berpotensi patogen dari luka mungkin hanya menunjukkan kontaminasi atau belum tentu ada infeksi yang aktif dari penetrasi dan perkalian dalam dari dalam organisme manusia ataupun hewan. Pada hewan kultur penting ya untuk membedakan infeksi yang disebabkan oleh Clostridium ini dengan antraks simptomatik, kehitaman, gangren episematosa dari Clostridium septicum yang dengan
cepat menyerang tubuh hewan dan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, sampel harus diambil sebelum dan segera setelah kematian. Kemudian kontrol. Mendorong perawatan luka ya, pengangkatan benda asing atau jaringan nekrotik, bisa tuniket, perban, gips tidak mengganggu sirkulasi dan dengan demikian menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangbiakan bakteri anaerob dan mengurangi potensi oksidasi reduksi lokal. Kemudian vaksinasi kombinasi dengan Clostridium cauveii dan Septicum merupakan imunisasi aktif pada anak sapi dan anak domba. Kemudian vaksinasi dengan bakteri atau alpha toxoid harus dilakukan sebelum pengibirian, pemotongan ekor, pencabutan bulu, atau pencabutan tanduk. Pada anak sapi dapat divaksinasi pada usia 2 bulan. Kemudian saya lanjutkan brucellosis. Brucellosis ini memiliki sinonim Malta fever, undulan fever, rock of Gibraltar fever, contagious absorption, dan Bank disease. Brucellosis merupakan penyakit kontagius sangat merugikan, menyerang hewan ruminansia juga manusia. Kemudian hewan yang diserang utamanya adalah sapi, bison, babi, walaupun juga dapat menyerang hewan lain. Penyakit pada hewan yang dikenal dengan sebutan contagious absorption atau Banks disease. Pada manusia disebut juga undulan fever atau karena menyebabkan demam yang tinggi. Atau disebut juga Malta fever karena ditemukan satu kali pada manusia di Kepulauan Malta. Ini adalah bakteri penyebab brucellosis. Dia merupakan eh, eh, gram negatif. Dia bersifat aerobik, batang kokus kecil. Gram negatif ya. Gram ini ada pewarnaan gram staining dan BAP pada 48 jam. Ini adalah sejarahnya. Jadi brucellosis itu penyakit zoonosis ya dengan 4 spesies yang pernah ditemukan dan menyebabkan infeksi pada manusia. Ini adalah 4 spesies ya yang eh, pernah ditemukan menyebabkan infeksi pada manusia yaitu Brucellosis, Brucella abortus pada sapi, Brucella melitensis pada kambing, domba, dan unta, Brucella suis pada babi, Brucella canis pada anjing. Brucella ini berasal dari penemunya ya, namanya David Bruce, seorang dokter angkatan darat ya di Inggris yang berhasil mengisolasi Brucella melitensis dari lien jenazah seorang tentara Inggris di Kepulauan Malta pada tahun 1887. Kemudian sejak diberlakukan larangan mengkonsumsi susu kambing, kejadian brucellosis pada manusia menurun. Alice Evans ini adalah seorang peneliti dari Amerika yang meneliti kuman yang patogen pada produk olahan susu dan menemukan bahwa dengan melakukan pasteurisasi susu sebelum dikonsumsi itu dapat menghindari penularan brucellosis. Pada tahun 1954, Brucella Swiss dipakai sebagai senjata biologis satu kali oleh tentara USA pada program perang biologis ofensifnya. Kemudian dosis infektifnya sangat rendah bila diberikan per inhalasi dan berpotensi sebagai agen bioterorisme yang efektif, juga sebagai agen berbahaya dalam laboratorium mikrobiologi klinik. Penye- Penyebaran geografisnya di USA ada 50 sampai 100 kasus
per tahun brucellosis pada manusia dan pada dua kelompok populasi. Yang pertama ada pekerja yang berhubungan dengan hewan yang tidak divaksinasi seperti petani, peternak, dokter hewan, pekerja abattoir atau di RPH. Kemudian bisa melalui kontak langsung dan perinhalasi ya pada Brucella abortus ini. Kemudian orang yang mengkonsumsi susu non pasteurisasi yang terkontaminasi oleh Brucella melitensis ini utamanya orang yang sedang bepergian atau bermigrasi ke atau dari daerah endemis peternakan ternak perah seperti daerah pedesaan di Amerika Latin dan di Timur Tengah. Brusellosis merupakan salah satu penyakit yang berbahaya pada ternak dan dapat menimbulkan kerugian ekonomis, utamanya karena menurunnya produksi susu, penurunan berat badan, kematian anak atau keguguran, infertilitas, dan juga kelemahan. Penyebaran penyakit yang cepat dan fakta dapat menular ke manusia ini membuat penyakit ini semakin penting untuk diawasi. Gejala klinis pada manusia dengan akut dan kronis infection ada non-spesifik dan sistemik disertai dengan demam berkeringat, sakit kepala, anoreksia, nyeri di punggung, dan penurunan berat badan. Kemudian yang kronis mirip dengan tuberkulosis miliar yang disertai dengan lesi supuratif di hepar, lien, dan tulang. Mortalitas 5% bila tidak diobati, pencegahan dengan kombinasi program pasteurisasi, susu konsumsi, dan eradikasi penyakit pada ternak. Ini saat ini terjadi penurunan kasus brusellosis pada manusia. Kondisi yang akut kurang dari 8 minggu dari timbulnya gejala klinis, non-spesifik dan flu-like symptom seperti demam, berkeringat, lesu, lemah, anoreksia, sakit kepala, dan nyeri otot, dan nyeri punggung. Bentuk undulan ini kurang dari 1 tahun dari timbulnya gejala klinis, terlihat ada undulan fever, artritis, dan epididymoorkitis pada orang laki-laki. Gejala neurologisnya berlangsung akut pada lebih dari 5% kasus. Pada kasus kronis lebih dari 1 tahun dari timbulnya gejala klinis terlihat include chronic fatigue syndrome, depresi, dan juga artritis. Kemudian orang yang tertular brucellosis biasanya menunjukkan gejala seperti influenza yang serius atau parah. Kemudian tetapi undulan fever ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan dan terus berkembang menjadi semakin parah. Peternak memiliki peternakan peternak pemilik peternakan, dokter hewan, pekerja bagian packing dapat juga terinfeksi karena mereka kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi oleh brucellosis. Kemudian gejala awalnya adalah nyeri otot, lesu, lemah, dan sakit kepala yang diikuti dengan demam tinggi, menggigil, keringat berlebih, nyeri di persendian, berat badan turun, dan anoreksia. Undulan fever tidak begitu sering ya menyebabkan kematian, akan tetapi terlalu parah atau serius infectionnya itu akan sulit disembuhkan. Sumber dan cara penularannya dari bakteri yang dikeluarkan bersama susu, fetus yang diabortuskan, dan cairan aborsi, discharge saluran reproduksi. Umumnya penularan terjadi melalui luka abrasi di kulit ya ketika merawat atau menolong hewan yang terinfeksi brucellosis. Di USA sering terjadi akibat mengkonsumsi susu dan produk olahan susu dari bahan susu non pasteurisasi. Kejadian yang tinggi di laboratorium secara berinhalasi bila bekerja dengan kultur bakteri Brucella mutlak harus di biosecurity level 3 laboratori. Kemudian sumber dan cara penularan pada manusia di beberapa tahun eh, ini yang utama adalah harus mempasteurisasi susu. Ya harus sebelum adanya pasteurisasi susu itu susu mentah dianggap sebagai sumber utama brucellosis pada manusia.
Namun saat ini sebagian besar manusia tertular penyakit ini melalui kontak langsung dengan janin atau fetus yang digugurkan. Kemudian plasenta dan cairan saluran reproduksi pada hewan yang sakit atau bahkan bangkai hewan yang terinfeksi saat disembelih. Namun sebuah studi pada 1994 menunjukkan bahwa brucellosis pada manusia di California ini kemungkinan besar merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan ya seperti susu atau produk keju yang tidak dipasteurisasi yang yang didapatkan di Meksiko atau dari produk Meksiko yang dikonsumsi di California. Sangat jarang terjadi atau bahkan tidak pernah pada manusia tertular dari manusia lain. Dan penyakit ini dapat menular ke manusia saat menyembelih hewan yang terinfeksi atau saat mengolah organ yang terkontaminasi dari hewan yang baru saja disembelih. Tidak ada bahaya dari mengkonsumsi produk daging yang dimasak karena bakteri penyebab penyakit biasanya tidak ditemukan di jaringan otot dan bakteri tersebut akan mati pada suhu memasak yang normal. Kemudian penularan pada manusia eh, dari orang ke orang itu sangat umum terjadi. Para ibu sedang menyusui yang menularkan penyakit tersebut pada bayi mereka, penularan melalui eh, sexual transmission, ya, kemudian eh, baik untuk penularan seksual maupun ASI. Jika bayi atau orang beresiko diobati untuk brusellosis, resiko mereka terinfeksi kemungkinan akan hilang ya dalam waktu 3 hari. Meskipun jarang terjadi, penularan juga dapat terjadi melalui transplantasi jaringan yang terkontaminasi. Kemudian sumber penularannya ada kontak langsung, oral, ya, dari hewan yang terinfeksi, melalui lingkungan, janin yang gugur, selaput dan jaringan plasenta, jaringan vagina lainnya. Setelah hewan terinfeksi mengalami keguguran, ya, atau melahirkan, ya, semuanya sangat mudah terkontaminasi oleh Brucella yang menular. Kemudian oral, sapi dapat menjilat bahan-bahan tersebut karena area genital sapi lain atau menelan organisme penyebab penyakit melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Meskipun ada beberapa pengecualian, aturan umum adalah brucellosis yang ditularkan dari satu kawanan ke kawanan lain oleh hewan yang terinfeksi atau terpapar. Cara penularan ini terjadi ketika pemilik kawanan membeli sapi atau bison yang mengganti yang terinfeksi atau setelah terpapar infeksi sebelum pembelian. Diagnosisnya adalah pada hewan bisa tes screening ya yang digunakan untuk menentukan eh, reaktor di stall dengan menggunakan Ross Bengal test CFT. Pada manusia, brucellosis bisa didiagnosis di laboratorium dengan menemukan organisme Brucella dalam sampel darah dan atau sumsum tulang. Kemudian pemeriksaan serologis juga dapat dilakukan untuk mendeteksi antibodi terhadap bakteri dalam darah. Dan 2 sampel darah harus diambil dengan jarak 2 minggu. Kemudian pencegahannya adalah pada peternak, kemudian peternak petani, pengelola hewan itu harus membersihkan dan mendesinfeksi area tempat melahirkan anak sapi dan tempat-tempat lain yang kemungkinan terkontaminasi oleh bahan infeksius. Semua orang harus mengenakan sarung tangan, ya, karet dan atau plastik yang kuat saat membantu hewan yang melahirkan atau mengalami keguguran dan membersihkan diri dengan sabun dan air setelahnya. Tindakan pencegahan terhadap konsumsi susu mentah atau produk sampingan susu yang tidak dipasteurisasi juga penting, di mana pada akhirnya pencegahan terbaik adalah dengan memberantas brusellosis dari semua hewan di daerah tersebut. Kemudian saat ini belum ada vaksin yang tersedia ya untuk manusia. Perawatan jadi bisa lebih sulit dengan kombinasi doxycycline, rifampin digunakan selama 6 minggu untuk mencegah infeksi berulang. Kemudian tergantung pada waktu pengobatan dan tingkat keparahan penyakit, pemulihan dapat dilakukan dengan memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan.
Angka kematian rendah kurang dari 2% dan biasanya terkait dengan endokarditis. Kemudian pengobatan dan pencegahan pada hewan bisa menggunakan vaksinasi untuk sapi, domba, dan kambing. Live vaksin ya, dan treatment di hewan ini sangat mahal. Kemudian saya lanjutkan slide terakhir, antraks ya. Sinonimnya adalah malignan karbunkel, karbon, malignan pustula, malignan edem, wool shorters, disease radang limpa, di mana antrak ini penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis, akut dan sering berakhir fatal, dapat menyerang manusia dan semua hewan dan yang berdarah panas. Distribusi geografisnya di seluruh dunia ya, dengan daerah-daerah yang enzootis dan sporadis. Etiologinya adalah bakteri vegetatif ya pada jaringan sama manusia dan hewan, batang 3 sampai dengan 5 mikrometer, membentuk rantai pendek seperti ruas bambu. Dia in vivo dan rantai panjang in vitro. Gram negatif ya, bakterinya gram negatif mempunyai kapsul dan dapat membentuk spora di tengah. Spora terbentuk bila ada O2, tahan panas dan bahan kimia, rusak atau mati pada suhu 1 derajat Celcius per 1 hari. Kemudian pada media agar darah ya, koloni membentuk kaput medusa dengan diameter 0,3 sampai 0,5 cm, berwarna putih keabu-abuan, non-hemolisis, permukaan kasar dan keruh. Polikrom methylene blue stain dari Bacillus anthracis ini adalah gambarannya ya, yang diambil dari Anthrax Vaccine Immunization Program Agency dari Office of the Army Surgeon General dari United States dari splint swab. Distribusi geografisnya dari seluruh dunia di Afrika, Asia, Amerika, Amerika Utara dan Selatan, Eropa Timur dan Barat, serta Australia. Di Indonesia ada 10 daerah endemis, Sumatera Barat, Kepulauan Siberit, kemudian Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Irian Jaya. Ini adalah distribusi geografisnya. Yang warna merah itu adalah hiperendemik ya, dia endemik sekali di lokasi-lokasi tersebut. Indonesia masuk negara yang endemik ya, ada beberapa titik yang hiperendemik. Kejadian pada manusia ya berhubungan dengan kejadian wabah pada pada hewan domestik di negara berkembang, di negara seperti negara-negara yang zootis pada manusia dan pekerjaannya berhubungan dengan hewan. Di peternakan-peternakan pabrik wool atau bulu domba, pabrik kulit, eh, atau eh, pada orang yang memakan daging hewan penderita. Tingkat insidensinya di negara berkembang tidak diketahui karena jarang ada orang yang berobat ke dokter. Dokter tidak melaporkan kasus yang ada dan diagnosa hanya klinis saja. Ini bisa digunakan sebagai senjata biologis wabah epidemis di Sverdlovsk, di Uni Soviet pada 1979. Uni Soviet mati kurang dari 40 orang ya dengan gastric anthrax. Kontroversi dengan USA mati ratusan ribuan orang dengan pulmonary anthrax dalam beberapa minggu. Wabah epidemi pada manusia setelah penanganan kejadian pada hewan, beberapa daerah endemis dari Haiti, Amerika, Kepulauan Selatan, Les Canyes, itu di daerah enzootis juga ada dengan sporadis epidemis karena infeksi peroral mengkonsumsi daging hewan, kemudian penderita antraks yang dipotong atau bahkan hewan yang sudah mati atau bangkai penderita. Pada tahun 1978 ada 19 kematian dari 84 kasus. Di Senegal ada 273 kematian dari 254 kasus. Mortalitasnya sangat tinggi. Mortalitasnya sangat tinggi dengan antraks intestinalis. Kemudian kejadian pada hewan, wabah antraks biasanya terjadi pada di daerah yang enzootis.
di mana program kontrol terhadap antraks tidak dilakukan dengan baik. Berbeda dengan derajat kepekaan, untuk hewan yang rentan ini ada herbivora yang paling peka dan masuk golongan ruminansia, sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan babi. Pada mamalia termasuk manusia, karnivora, anjing, kucing, pada unggas, burung onta, unggas air, dan ayam. Penularan antraks ya secara kontak langsung melalui kulit, bisa pernafasan melalui spora dan juga makanan. Gejala klinis pada hewan perakut dengan apopletik ruminansia, ada ruminansia di mana bisa mati mendadak tanpa atau disertai dengan pendarahan dari lubang seperti yang sulit beku ya darahnya. Kadang-kadang pada suhu tubuh 42 derajat Celcius, terminal konvulsi, kolaps, dan mati. Pada kasus akut, pada ruminansia dan kuda, 1 sampai 2 hari bisa sembuh dalam 1 minggu dengan gejala klinis dalam 48 jam sebelum kematian. Depresi, anoreksia, diepsina, menggigil, odem, mati, kadang bisa sembuh. Untuk kronis, pada babi, anjing, kucing, akut gastroenteritis, odema faring, dan aspeksia bisa juga mengalami kematian. Ini adalah sapi yang mati karena antraks. Bisa terlihat adanya pendarahan dari lubang alami seperti hidung, mulut, mata, anus, dan vulva. Ini adalah kasus kematian mendadak ya pada sapi. Ini antraks kronis pada anjing dengan gejala mirip pada manusia ya dari bentuk kulit, pulmoner, respiratorik, bentuk gangguan pencernaan gastrointestinal. Ini dengan masa inkubasi 2 sampai 5 hari. Bentuk kulit ini paling banyak disebabkan karena kontak langsung dengan hewan penderita, biasanya karkas, kulit, wol, atau bulu. Di bagian kulit tersebut terasa gatal, terbentuk papula, vesikula pecah, meningkatkan pecah hitam atau self-excar. Tidak terasa sakit atau hanya ringan saja sehingga penderita jarang ke dokter. Bila tidak diobati bisa sepsis ya dengan CFR 20%. Bentuk pulmoner respiratory karena penularannya per inhalasi spora mula-mula gejala ringan hanya seperti gangguan respirasi secara umum 3 sampai 5 hari kemudian menjadi akut disertai dengan panas, shock dan kematian. CFR 20 sampai 50 derajat 50%. Bentuk gangguan pencernaan gastrointestinalis karena penularan per oral, gejala klinis gastroenteritis ringan kemudian parah, muntah-muntah dan diare hemoragis dan kematian tinggi dengan CFR 25 sampai 75%. Ini adalah antraks kulit pada manusia, perkembangan luka kulit, perhatikan odem dan lesi kulit yang khas. Ini pada hari ke-6 pengamatannya. Kemudian ini terbentuknya eskar. Ini adalah faktor virulensinya, edem, letal, dan immunity-nya. Diagnosanya berdasarkan gejala klinis, berdasarkan pemeriksaan laboratoris, isolasi, identifikasi, dan serologis. Pencegahan dan pengendalian saat terapi saat wabah dengan injeksi antiserum, injeksi antibiotika, penisilin, oksitetrasiklin, derivat sulfonamid, dan kemoterapi. Pemberian antibiotik setelah pengambilan sampel isolasi hewan penderita. Hewan tidak boleh dipotong, harus dimusnahkan, dibakar, dan dikubur dengan pengawasan transportasi atau lalu lintas hewan. Insektisida, tadi. Insektisida untuk serangga, pelaksanaan koordinasi antar Depkes, Disnak, dan Pemda setempat. Hindari daerah endemis antraks ya sebagai tempat tinggal dan usahakan dan juga usaha-usaha agrobisnis. Kemudian membeli dan mengkonsumsi hanya yang asuh ya. Usahakan membeli daging asuh di daerah wabah, hanya mengonsumsi daging asuh yang dimasak sempurna, melaksanakan pemotongan ternakannya di RPH dan di bawah pengawasan dinas berwenang dan mematuhi segala peraturan ditetapkan oleh pemerintah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Sambil saya siapkan presensinya. Ini kelas A dan B ya. Iya dokter.
Oh, Mas masuk. Mohon maaf, dokter, atas nama Dewi Larasati menggunakan satu device. Apakah boleh minta tolong dipencetkan? Oke, Terima kasih. sama-sama. Permisi Oh, dokter, atas nama Naila juga minta tolong dokter di pencet. Terima kasih dokter karena menggunakan satu device. Oke, sama-sama. Permisi dokter, atas nama Lola Hana Pertiwi, dokter. Terima kasih Oke, dokter. sama-sama. Dokter atas nama Devnia Alicia Platsia. Oke, Terima kasih dokter. sama-sama. Sudah? Permisi dokter, sama Jessica.